Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membicarakan tentang apa yang diinginkan oleh setiap orang. Nah, ini topik yang sangat menarik karena seringkali kita berhasil untuk dekat dengan orang itu karena orang tahu atau orang merasa kita itu tahu keinginan mereka. Nah, pagi kali ini kita akan membicarakan tentang hal itu. Jadi nama saya Muhammad Hamdan dari Kain Ratu. Nah, kalau kita bicara tentang orang ya, jadi ada satu ungkapan, memang orang itu punya latar belakang yang tidak sama. Mereka punya ketertarikan yang berbeda, mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Yang tugas kita sebenarnya itu adalah untuk minimal bersimpati kepada mereka. Jadi yang ingin disampaikan pada bab pagi kali ini adalah apa yang membuat orang itu menyukai kita. Nah, salah satu kunci itu adalah cara menghindari perdebatan itu adalah kita tidak menyalahkan orang lain. Jadi kita memahami apa yang dirasakan oleh orang itu. Karena kita tidak tahu, kalaupun kita di posisi yang sama ya. Misalnya kita di posisi itu, kita punya latar belakang orang itu, lingkungan yang sama dengan orang itu, tumbuh kecilnya di keluarganya sama, bisa jadi kita juga akan melakukan hal yang sama. Misalnya ada orang yang suka julid, atau dia suka merendahkan orang, suka marah-marah. Nah, hal pertama bagi diri kita adalah jangan menyalahkan orang itu. Karena bisa jadi orang itu begitu ya karena ada latar belakangnya. Karena lingkungan keluarganya, atau kondisi keluarganya, atau situasi yang sedang dia hadapi. Yang pada dasarnya kalau kita berada di posisi sama pun bukan tidak mungkin kita juga akan pemarah seperti itu, kita juga akan julid seperti itu dengan kondisi yang sama. Jadi ada ungkapan kita itu nggak menjadi ular berbisa ya, karena bapak ibu kita bukan ular berbisa. Kalau bapak ibu kita itu ular berbisa, kita pasti juga jadi ular berbisa juga. Nah itu yang menjadi mindset biar kita tidak mudah untuk menyalahkan orang. Orang kok kayak ngono ya, orang kok nggak mau ini sama yang lain, orang kok jahatnya kayak gitu. Nah kadang kita kan hal-hal tergoda untuk berpikir seperti itu. Nah padahal belum tentu kalau kita berada pada kondisi yang sama, terutama lingkungan ya, lingkungan keluarganya, dari kecilnya dia seperti apa. Nah itu yang membuat kita itu mesti berbalik bersimpati terhadap orang. Jadi yang ingin disampaikan adalah selalulah kita bersimpati dengan hasrat dan ide orang itu. Meskipun kita nggak selalu menyetujui ya, tapi minimal kita bisa memahami apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, selalu kita hargai, kita dengarkan. Nah itu yang membuat orang itu nyaman dengan kita, terbuka dengan kita, dan juga akhirnya kita bisa dekat dengan siapapun karena kita selalu menghargai orang, minimal menghargai perasaan orang itu. Meskipun kita nggak selalu benar ya, nggak selalu membenarkan tindakannya, tidak membenarkan pikirannya, tapi kita bisa menghargai orang itu. Oh dia berpikir begitu karena seperti ini. Nah sama seperti tadi analogi itu ya, kita nggak menjadi binatang buas ya karena bapak ibu kita itu bukan binatang buas. Kalau bapak ibu kita itu binatang buas ya kita pastinya juga bukan seperti sekarang. Nah itu yang bisa menjadi tolak ukur ya, bagaimana kita menghargai orang lain, perasaan, ide mereka, bahkan seburuk apapun mereka. Sekali lagi, ini tidak membuat kita membenarkan tindakan atau pikiran mereka, tapi ini membuat kita untuk mau mendengarkan mereka, mau bersimpati terhadap mereka. Jadi kita ketika ada orang jahat itu kita tidak langsung menghakimi atau membenci, tapi kita justru kayak ada rasa simpati, kasihan ya dia bisa berpikir seperti itu, dia di lingkungannya bisa seperti itu. Jadi kita
dalam diri kita itu timbulnya simpati seperti itu, tidak wah kok kayak gitu, itu harus dimasak atau di apa. Nah, kita nggak berpikir dari diri kita seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya bahas untuk pagi kali ini, bagaimana tentang apa yang diinginkan setiap orang. Jadi setiap orang itu pengen punya simpati dari orang lain, pengen didengarkan oleh orang lain. Bahkan anak kecil dikatakan ya, anak kecil itu sering datang kepada kita itu dengan luka atau pura-pura sakit hanya demi mendapat simpati kita, mendapat perhatian kita. Nah, itu yang bisa menjadi titik ya, atau titik dasar tiap orang itu ya, butuh untuk mendapatkan simpati kita, butuh penerimaan dari kita, butuh didengarkan oleh kita. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita pagi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.